Baik. Jadi selamat pagi Pak Angga dan teman-teman semuanya. Saya Nabila Putri Ramadhani dari kelas 11-8 nomor absen 17 izin menyampaikan pendapat saya mengenai soal sejarah nomor 1, yaitu bagaimana pandangan saya jika saya menjadi petani miskin pada waktu revolusi Cina dan saya dihadapkan dengan dua partai yang saling meminta dukungan. Saya hidup dalam ketertindasan dan kemiskinan yang membekas dari sistem tuan tanah yang berlangsung secara turun-temurun. Tanah yang selama ini saya olah bukanlah milik saya. Setiap musim panen, sebagian besar hasil kerja saya harus diserahkan pada tuan tanah. Sedangkan saya dan keluarga saya harus bertahan hidup dari sisa-sisa yang nyaris tak cukup. Tidak ada jaminan kesehatan maupun pendidikan, bahkan hari esok pun tak pasti adanya. Lalu ada dua kekuatan besar datang ke desaku, yakni Partai Kuomintang dan Partai Komunis. Keduanya sama-sama meminta dukungan, tetapi saya bukan orang bodoh. Saya melihat, mendengar, dan merasakan. Saya menimbang dengan hati-hati. Partai Kuomintang yang katanya memiliki pemerintahan sah Tiongkok memang pernah memperjuangkan modernisasi dan nasionalisme. Tapi semenjak mereka berkuasa, kaum miskin seperti saya tidak pernah merasakan perubahan, bahkan kami lebih tertindas. Mereka lebih sibuk menjalin hubungan dengan tuan tanah dan orang kaya lainnya. Korupsi merajalela, dan rasanya hukum seperti tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Janji reformasi dari mereka pun tidak pernah benar-benar diwujudkan. Mereka seperti menggunakan kami sebagai rakyat kecil hanya sebagai alat politik. Sedangkan di sisi lain, Partai Komunis datang dengan janji revolusi yang ingin mengubah sistem tatanan pemerintahan dengan menghapuskan sistem tuan tanah. Mereka membicarakan tentang reformasi agraria yang mana tanah diberikan untuk mereka yang mengerjakan. Mereka berbicara tentang masyarakat tanpa kelas, tanpa penindasan, dan tanpa tuan tanah. Namun saya melihat di desa sebelah, beberapa petani yang tidak setuju dengan mereka dipaksa untuk setuju dan bahkan ada yang dibungkam. Namun di lain hal itu, saya melihat sendiri betapa di desa sebelah mereka, para petani miskin mendapatkan tanah dan Partai Komunis menghapuskan sistem tuan tanah. Seperti yang saya tahu, dukungan kepada Partai Komunis juga bukan tanpa resiko. Ada kekerasan, ada ketakutan, dan ada cerita tentang petani yang dipaksa untuk mengikuti mereka walaupun para petani tersebut tidak ingin. Aku pun juga tidak buta terhadap bahayanya. Namun jika aku harus memilih, aku akan memilih mendukung Partai Komunis. Bukan karena aku yakin mereka sempurna, tapi karena mereka membuka secercah harapan bagi kami. Harapan bahwa di kemudian hari, anak-anak dan cucu saya atau cucu kami tidak menunduk kepada tuan tanah. Harapan bahwa kami dapat memiliki sepetak tanah sendiri dan kami bisa bersuara. Saya tahu revolusi memang tidak pernah benar-benar bersih. Namun jika harus dibayar dengan ketidaknyamanan pada hari ini, maka saya akan melakukan hal. Karena itu merupakan harga dari sebuah perubahan. Saya bukan orang terpelajar, tapi saya paham bagaimana rasa lapar dan rasa takut yang mengelilingi kami setiap hari, serta rasa adil. Jadi aku lebih memilih untuk berdiri dengan mereka yang menjanjikan sebuah perubahan serta pembebasan, meskipun belum sempurna. Yang pasti hidupku sekarang dan penderitaanku hari ini tidak dirasakan oleh anak cucuku ke depannya nanti. Jadi seperti itu pendapat saya jika saya di posisi menjadi petani miskin pada saat revolusi Cina. Terima kasih.